Pak Munir, apakah Nabi Muhammad pernah melihat Allah, Pak Munir? Nggak tahu ya, itu pesan tanya sama Pak Langit. Pak Langit sama Pak Munir, kalian dua, apakah baginda Nabi pernah melihat Allah? Kalau di bumi belum. Oh, belum ya. Terus dasarnya Bapak berdua percaya kepada Allah yang diberitakan baginda Nabi itu bagaimana kalau nggak pernah melihat? Kamu pun nggak pernah melihat. Oh, gitu. Percayanya itu apa ya? Karena betul apa? Mana saya jelasin? Karena dulu kan para nabi dan rasul dibekali dengan mukjizat. Oh. Nah itu. Terus mukjizatnya baginda Nabi itu apa saja, Pak? Oh, banyak mukjizatnya itu. Banyak, cuma kami kan nggak lebay-lebay kan, nggak jarang membahas. Tapi ya, maksud aku ya paling banyak sebutkanlah Pak beberapa kan. Lihat aja di itu ini. Bisa merubah kamu jadi kambing bisa. Oh, buktinya. Cuman poinnya kami bukan di situ. Ajaran itu poinnya bukan menggadang-gadangkan. Berarti baginda Nabi nggak pernah jumpa sama ini ya, sama Allah, tapi ada loh ayat Quran mengatakan bahwa baginda itu melihat Allah loh, Pak. Efeknya apa? Efeknya buat kita apa? Ya artinya kan saya hanya bertanya. Namanya kan diskusi. Kalau nggak ada efeknya, tuh kalau nggak ada efeknya kan nggak perlu. Ini kita pengen tahu. Ngotot amat pengen melihat ya. Gini bro. Sebentar, ini saya tunjukkan 53 ini. Jangan mempermasalahkan masalah yang bukan masalah sehingga jadi masalah. Ini di An-Najm ini dikatakan ya ayat 1 sampai 18. Ini kan demi bintang ketika terbenam kawanmu tidak sesat dan tidak pula keliru dan tidaklah diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kaum hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain, yaitu Sidra Muntaha. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal. Muhammad ketika Sidra Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan mana ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Di sini ada ayat 18 ini. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Maksudnya apa ini? Ya, maksudnya begini ya, perjalanan Isra dan Mi'raj itu Allah hendak memperlihatkan ciptaannya yang lain gitu, maksudnya dimensi yang lain sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi sebenarnya waktu itu makanya kan itu mata Muhammad ini terbelalak gitu, tidak bisa begitu terpesonanya melihat ciptaan Tuhan, dia tidak bisa melampaui apa yang dia ciptakan gitu, apa yang dia perlihatkan gitu.
Dia kan ada itu ayatnya itu. Jadi itu sebenarnya ini Allah hendak memperlihatkan kepada Muhammad, hendak menghibur juga kan, bahwa memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya bukan di bumi aja ini ciptaan Tuhan gitu. Jadi sampai ke ufuk, sampai ke langit ketujuh kan itu diperlihatkan semua. Sebahagian pula itu, masih sebahagian itu. Makanya Allah kami itu ciptanya sangat luas sekali. Surga yang seluas langit dan bumi gitu. Itu sebahagian itu. Jadi jangan Anda kira Nabi Muhammad Isra ke langit itu ingin ketemu sama Allah. Nabi Muhammad Isra ke langit itu linuriyahu min ayatina. Kami hanya ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Itu kedengaran suaranya. ya itu. Nabi Muhammad ke langit itu bukan dalam rangka ingin ketemu sama Allah. Yang ngobrol dengan Nabi Muhammad itu siapa? Ya Allah. Berarti kan berhadapan muka. Kan Allah itu maha berbicara. Oh, cuma suaranya aja yang didengar. Maha berbicara itu, walaupun dia ada di langit, misalkan, tapi bisa pembicaranya itu bisa didengar dimanapun. Kalau dia Oke, logikanya begini. Ketika Nabi Muhammad di bumi, tidakkah Allah itu maha berbicara langsung tanpa Jibril? Maaf, nggak ada Jibril ya, tulisan di sana tadi nggak ada Jibril loh, Pak Erben. Nggak ada yang namanya tertulis Jibril. Jibril dulu. Ya, nggak ada. Gimana tuh Pak Munir? Kan katanya maha berbicara. Tidakkah Allah sanggup untuk berbicara langsung dari surga, dari alas itu ke Muhammad? bisa, Bang. Kan maha berbicara dalam hati. Bisa, Bang. Ibaratkan seorang raja nih ya. Masa rajanya mau mendatangi sendiri atau berbicara sendiri, kan itu adalah tugasnya gitu. Oleh karena itu Allah Ini kontradiksi lagi. Tadi katanya bisa. bisa. Harus lewat Kan kalau harus seorang lewat raja, utusan. kalau seorang raja di dunia aja gitu kan mengutus anak buahnya, lagi Allah. Saya pikir ini seperti penyangkalan ya, bukan sebagai jawab berkesinambungan dari pernyataan Pak Munir ini. Lalu apa gunanya malaikat Jibril? Lebih ke penyangkalan sih kalau saya lihat. Gunanya mengutus Jibril apa? Menciptakan Jibril apa? Karena kalau yang kami tahu ya, di dalam para saksi ya, yang melihat suara dari langit, itu pun langsung terdengar gitu. Ketika Tuhan Yesus keluar dari air, baptis, itu terdengar suara seperti itu. Di atas gunung pun Petrus, Yohanes, dan Yakobus pun mendengar itu. Jadi maksud aku kan kalau Isra Mi'raj itu kenyataan, berarti Muhammad pernah melihat Allah dong. Kalau itu kenyataan. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu kan Muhammad diangkat ke surga. Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj diangkat ke langit, enggak berjumpa dengan Allah tapi hanya berjumpa dengan Jibril, buat apa harus naik ke surga? Toh Jibril bisa juga ketemu di Gua Hiro, kan bisa. Makanya itu yang ini saya jelaskan, sudah saya jelas tadi. Oke. Walaupun dia ketemu apa enggak, itu kami bukan itu tujuannya. Yang akan pertanyaan saya tadi Pak Munir, apakah baginda Nabi pernah melihat Allah? Jawaban kalian kan tadi tidak. Tapi berdasarkan ayat Quran surat 53 dan surat 81 yang saya tunjukkan ini kan Bapak berdua kan akui bahwa Nabi itu diangkat ke langit. Coba dibaca. Apakah udah dibaca tadi kok? Apakah ketika dia diangkat ke langit itu nggak berjumpa dengan Allah, hanya berjumpa dengan Jibril? Berarti kalau gini saya bro. Iya. Atau saya Allah itu tidak ada di surga,
Dia hanya diangkat Bukan. aja, sudah selesai. Apakah begitu? Allah itu sudah ada. Jadi memang ini ya. Muhammad itu ada. Nah, itu saya bertanya dari cara berpikir kritis saja, karena nggak mungkin baginda Nabi naik ke surga nggak jumpa dengan Allah. Masa jumpa Jibril juga di sana? Kalau dia diangkat ke surga hanya jumpa dengan Jibril, buat apa? Tujuan. Toh di dunia ini pun kan Jibril kan sudah datang juga. Oh, Begitu. Oke, Tujuannya siap. bukan- Biar saya jawab sebentar bro. Bentar sedikit aja. Jadi Tujuannya begini ya. bukan ketemu sama Allah. Ya. Tapi Allah itu ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad ditunjukkan surga, ditunjukkan neraka. Itu lanjut. Ya iya itu. Jadi untuk mengangkat Rasulullah ke tempat yang ufuk yang tertinggi, yang paling yang tinggi itu untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan Allah yang lain gitu. Jadi bukan Allah itu ada di situ. Oh. Jadi tidak pernah jumpa di situ. Ya kalau ngapain kalau jumpanya? Serius sekali gini ya. Buat apa mata ingin dipuaskan gitu? Mata ini sangat nggak muat menampung bro. Jadi Tapi kan- indra iman ini begini ya, indra keyakinan, makanya spiritualitas roh kita lah yang bisa melihat. Bukan mata. Mata ini aduh, ngapain kita ngotot-ngotot harus melihat sesuatu yang gaib dengan mata gitu? Kan susah juga mau. Apalagi ini yang dibicarakan yang maha gaib ya kan. Jadi memang enggak susah. Malah jadi kontradiksi lagi Pak Petunjuk Langit. Kata Pak Petunjuk Langit untuk diperlihatkan baginda Rasul itu sebagian dari kebesaran Allah itu di aras itu. Kenapa kok jadi tadi penyangkalan juga ya? Lalu itu yang dimaksud kebesarannya. Untuk apa tadi katanya? Untuk apa? Untuk memuaskan mata. Jadi heran lagi saya. Jadi yang aku pikirkan ya, sebentar. Kan Nabi dapat melihat Allah itu di Quran surat 53 1 sampai 18 dan Quran surat 81 ayat 15 sampai 29. Tetapi di dalam Quran surat 6 ayat 102, 103 dan 42 ayat 51 Nabi itu tidak dapat melihat Allah. Karena kan ketika seperti yang disampaikan Bro tadi kan, ketika dia naik ke langit itu kan dia kan melihat sebagian dari kemahan Allah itu kan begitu. Kalau hanya untuk melihat kemahan Allah sebagian, berarti udah pernah melihat paling tidak kan? Kan itu tadi penjelasannya petunjuk langit. Apakah pernyataan itu mau dicopot? Jadi melihat sebagian kekuasaan itu, melihat sebagian kekuasaan Allah itu kan berarti sudah melihat Allah, cuman belum utuh sebagian. Ciptaan tanda-tanda. Loh, apa aja ada ciptaan di sana? Menurut saya ciptaan Allah itu kan kalau peristiwa Isra Mi'raj itu kan tadi kan ada katakan kan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj itu apakah Nabi hanya berjumpa sebentar dulu Pak Munir? Apakah baginda Nabi itu hanya berjumpa dengan Jibril di sana, tidak berjumpa dengan Allah? Kalau hanya berjumpa dengan Jibril di sana, ngapain orang di Gua Hiro pun bisa ketemu kok mereka? Halo, Jibril itu yang ngantar bos, yang ngantar bukan? Iya, bagus sekali justru pernyataan Pak Munir. Jibril mengantar kepada siapa Pak Munir? Dari dulu. Mantap. Ke atas ke langit. Iya, jadi hanya diantar ke langit. Di langit itu nggak ada apa-apa gitu. Jibril nggak nempel ke sana. Ke alam ketuhanan tuh nggak nempel, hanya sampai ke alam malakut. Oke, sekarang ketika Nabi Muhammad itu berjumpa dengan Allah itu melalui Isra Mi'raj itu, dia jumpa dengan siapa di sana kalau bukan dengan Allah? Kan itu kan berbicara tentang tawar-menawar tentang sholat loh Pak Munir. Kalau dia diangkat ke surga itu tidak berjumpa dengan Allah, hanya berjumpa dengan Jibril, hanya untuk bicarakan sholat ibaratnya. Ngapain harus diangkat ke surga? Atau di bumi pun Jibril kan sudah ketemu, bahkan di Gua Hiro kan ada. Ya, yang ingin itu sih nalar berpikir saya aja Pak Munir. Jadi kalau dikatakan Nabi tak pernah melihat Allah, ya saya katakan ini berdasarkan peristiwa ini agak kontradiksi. Kalian mengatakan tidak pernah melihat Allah, tetapi pada kenyataannya sang baginda itu berjumpa dengan Allah.
dalam peristiwa Gimana ayatnya? Mi'raj itu. Kan Isra Mi'raj tadi kalian sudah mengakui. Tadi kan Pak Munir mengatakan bahwa Jibril itu membawa ke sana. Membawa ke mana? Ke langit. Ke langit itu siapa? Hampa, kosong, nggak ada apa-apa gitu. Untuk dipersaksikan tanda-tanda kebesaran Allah seperti aras misalkan, seperti surga. Jadi aras itu, surga itu kosong, nggak ada Allah di sana. Aras itu juga kosong. Lalu, Pokoknya Jibril hanya bawa, udah liatin, tapi kosong, nggak ada apa-apa begitu. Terus ketemu para perintah nabi. sholat 5 kali itu dari siapa itu perintahnya? Apa nggak dari Allah langsung kepada Nabi? Nah, tentu kan lewat melalui suara kan bisa. Loh. Di bumi juga bisa. Hah? Lewat kalau di bumi pun Ya, Kalau hanya untuk mendapatkan perintah sholat, diangkat dia ke surga, dan di sana itu yang sampaikan juga tetap Jibril. Ngapain jauh-jauh ke sana? Orang udah di Gua Hira udah ketemu kok mereka. Itu sih nalar berpikir saya, tapi terserah kalian Oke, Pak Munir, jadi tidak gini ya, masalah, gini nggak ya. masalah. Poinnya begini bro, poinnya udah tadi kan. Yang pertama, Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Muhammad itu kan. Ini ciptaan aku nih. Gitu, memamerkan lah bahasa sekarang itu, bahasa kasarnya itu memamerkan, memperlihatkan gitu. Tanda-tanda kebesaran Tuhan, ciptaan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Mau langit sampai ke 7 gitu kan, aras, surga, neraka dan sebagainya. Pokoknya semua sebagian ya, sebagian bukan semua di situ. Nah, Oke. di situ pun gini sebentar dulu. Di situ pun Rasulullah terbelalak, matanya tidak melampaui apa yang dia lihatnya kan gitu kan. Artinya melihat itu sebagian saja, matanya ini waduh nggak bisa apa sama kayak kamu melihat wanita lah gitu. Ketika kamu melihat wanita cantik, Terus? matamu ini nggak bisa melihat apa ke kanan ke kiri gitu, terpaku ke bawah. Itulah kira-kira. Terus Nah, Nabi itu ketika mendapatkan perintah sholat itu nggak dari Allah langsung. enggak dari firman Allah yang diwahyukan Diwahyukan lewat siapa? Jibril. Ya Allah. Loh, kalau memang toh lewat Jibril, buat apa baginda harus dibawa ke sana? Ada yang langsung, ada yang langsung. Kok di Gua Ada yang Hira? langsung. Iya langsung. Jadi ketika langsung Allah bersabda itu bukan ketemu namanya itu. Oh, jadi wahyu itu bisa saja di bumi, ya itu Allah alam. Masalahnya kan kalian bilang baginda Nabi nggak pernah mendengar suaranya, nggak pernah melihat wajahnya dan lain sebagainya. Tapi Ada kenyataannya, yang langsung ada juga. oh sekarang berubah lagi. Ya sudah nggak apa-apa. Berarti ayat ini perlu betul ya. Berarti baginda itu pernah menerima wahyu langsung, khususnya itu Isra Mi'raj. mendengar suara. Tetapi di dia lain dikatakan nggak pernah, nggak ada yang bisa melihat, nggak ada yang apa, tapi melalui Jibril. Intinya ya sudah itu aja. Saya hanya cross check itu. Sudah nggak apa-apa. Jadi gini bro, jangan dipaksakan begini ya. Iya, makanya mana ada aku paksa kalian. Kan kalian sendiri Nggak, tadi yang mengatakan Nah, ada ya kok alain bukan. langsung. Apa kamu mau Nafsumu tarik itu jangan kata-katamu? dipaksakan, bukan nafsumu itu jangan dipaksakan tuh untuk melihat Tuhan matamu itu gitu. Ini masalah perkara iman gitu. Ini perkara ya. Aku mana ada aku tolak pernyataan kalian. Justru aku senang tadi kau bilang ada kok yang langsung. Berarti udah jumpa dong, namanya udah langsung. Makanya dengar dulu, yang langsung itu begini ya. Ketika Allah menaruh firman-Nya di dada langsung oleh Rasulullah, di dada Rasulullah, itu bukan berarti Rasulullah harus berhadapan muka dan apa dengan Allah. Oh, jadi waktu itu sangat berkuasa untuk menaruh ke dadanya, firman-Nya ke dadanya bisa tanpa melihat langsung, itu bisa saja gitu. Ya sudah nggak apa-apa lah. Tapi kalau menurut saya sih kalau ada orang itu taruh sesuatu di dada aku bisa lihat kok. Tapi kalau memang baginda nggak bisa melihat ya nggak masalah. Aku sedikit. Iya. Allah Iya. kan Banyak juga boleh. Iya, maha tinggi. Allah kan maha tinggi. Nggak mungkin kan Allah itu memberi perintah sholat itu di tempat yang terendah gitu. Tentu yang karena sholat itu adalah level yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi. Tentu Allah menyampaikannya secara langsung dan tempatnya itu harus maha tinggi, harus tertinggi gitu. Bukan di gunung Sinai gitu. Oh ini pendapat Pak Munir ini kayaknya. Ya enggak, ini pendapat para ulama. Harus Jadi tujuannya, ya, jadi kesimpulannya ya,
tujuan Isra Mi'raj itu ingin mengasih tahu kepada yang tidak tahu dan kepada yang nggak mau tahu bahwa Nabi pernah menyaksikan kebesaran. Ini agak aneh juga ya. Untuk perintah sholat harus di tempat yang maha tinggi. Untuk perintah yang lain di tempat yang maha rendah. Gimana tuh? Ya, kalau perintah yang lain kan melalui Jibril gitu kan. Tapi beda. Enggak, maksudnya perintah-perintah yang lain itu tidak tinggi juga tarafnya. Seperti tidak setinggi yang perintah sholat. Ya, betul 100. Waduh, 100 katanya. Wah, perintah-perintah selain sholat itu kalau rendah, perintah di tempat puasa, maha rendah. Kalau perintah puasa, Allah cukup mengutus Jibril. Perintah sunat, Bagi kami semua perintah-perintah Tuhan itu tinggi itu juga. Nggak ada yang rendah. Gimana? Apa yang diperintah? Yang diperintah apa? Maksudnya perkataan Yesus itu tinggi-tinggi semua. Ada yang disebut ada taraf tinggi dan rendah. Itu tinggi ketika perintah yang lain itu rendah. Ini pernyataan Pak Munir. Suaranya putus-putus, bro. Tapi aku masih ada penasaran sih sebenarnya. Kalau pengen tahu ya, kan Pak Munir tadi mengatakan bahwa sholat ini kan perintah yang sangat penting ya, yang sangat luar biasa kata Pak Munir. Tapi mengapa perintah tentang rukun sholat ini nggak ada di Quran, Pak Munir? Justru ini ditemukan di dalam kitab-kitab para ulama. Wah, mantap ini pertanyaan. Seharusnya kan karena sholat ini kan perintah langsung dari Allah kepada baginda. Yang penting. Kalau yang lain itu kan itu melalui Jibril ya. Tapi kalau sholat ini kan langsung dari Allah, beda. Seharusnya ini kenapa tidak ada di dalam kitab Quran? Pak Petunjuk Langit, kenapa itu Pak? Itu gampang itu. Ah iya. Jadi perintah yang maha penting, yang hasil dari perjumpaan baginda, yang sampai diangkat ke langit, ke surga, tetapi justru tidak ada di dalam kitab Quran. Jadi saya analogikan gini ya. Ketika gubernur Sumatera Utara menjemput perintah, apa contohnya, perintah ingin bikin jalan tol gitu. Nah, jadi gubernur Sumatera Utara ini pergi ke istana Jokowi hanya untuk menerima mandat. Aku perintahkan kepada gubernur Sumatera Utara untuk membuat jalan tol. Itu aja. Nah, adapun syariat nanti di lapangan. Nah, langsung ditunjukkan nanti. Begitupun ini sholat, kita sholat. Nanti cara sholat segala macam setelah Rasulullah di bumi, bukan langsung di situ. Umpamanya di langit ketujuh sholatnya 3 rakaat, 2 rakaat, terus niatnya bukan begitu, gitu. Jadi istilahnya mandatnya itu SK-nya dulu diambil dulu gitu. Nah, masalah tata caranya itu nanti diilhamkan di bumi. Iya, tapi menurut aku kan, maksud aku tata cara sholat itu kan sebenarnya kan sudah ada sholat 5 kali 60 kali kan awalnya kan, 60 atau berapa itu, kemudian ada tawar menawar akhirnya sampai 5 kali kan. Iya. Nah, itu kan sudah diperintahkan di sana. Tetapi iya. Tapi berarti kok diilhamkan lagi di bumi setelah ini? Apa nggak langsung diberikan petunjuknya juga di sana? Itu kan menurut kemauan bro. Karena kan begini, kalau bro kasih analogi seperti Pak Jokowi, saya mengatakan bahwa Pak Jokowi ketika memberikan instruksi nggak kayak gitu, pasti ada SK-nya, semuanya sudah ada penelitiannya, uji kelayakannya, semuanya kan ada. Mana mungkin pemerintah, apalagi Allah kan, kalau Allah itu kan maha sempurna, maha detail, seharusnya diberikannya. Ya tapi nggak masalah Pak, kalau memang seperti itu. Jadi perintah sholat itu disuruh. Keinginan kita sih banyak sih. Iya. Kalau mau bantah-bantah seperti itu, umat Islam juga bisa. Kenapa kok ini? Kenapa kok 5 kali? Kan bisa aja 3 kali. Bukan di sini itu. Mengapa sholat 5 kali waktu itu yang diinstruksikan itu
tidak dituliskan sholat 5 kali itu di dalam Quran, tapi itu ditemukan di dalam kitab-kitab Hadis. para ulama atau para hadis. Karena aku bertanya, seharusnya kan ini karena ini anggaplah ini keliaran aku berpikir. Karena ini kan instruksi langsung dari Allah lewat peristiwa yang agung dalam konteks muslim. Seharusnya kan ini sesuatu hal yang ditulis lebih detail lah di dalam Quran itu sendiri. Karena ini kan perintah instruksi langsung loh ya. Kalau yang lain kan melalui perantaran Jibril ibaratnya. Tapi kalau ini instruksi langsung seharusnya ini paling komplit, paling Tulis di Al-Quran. paling mantap semuanya. Itu sih menurut logika saya. Tetapi kalau memang penjelasannya seperti bro sampaikan itu tadi, ya menurut saya nggak masalah juga kan, itu keyakinannya bro. Cuman Ya. saya bertanya saja, apapun jawaban Ya, bro gini ya. saya terima. Cuman ketika bro menjawab, aku tanya lagi tujuan saya apa? Saya ingin tahu si detailnya seperti apa. Ya kalau bro mengatakan Oke. itu udah mentok, ya sudah, nggak usah kita. Enggak, sebentar. Jangan dulu. Nah, itu. Oke, gini ya. Jadi kan Allah memerintahkan taatilah Muhammad, Rasulullah Muhammad, dan ini halnya Muhammad. Nah, kenapa cara sholat itu rukun-rukunnya itu ada di kitab-kitab lain? Nah, jadi orang yang melihat Rasulullah sholat ini kan mencatat ini sama kayak Rasulullah sholat, pamannya dia ruku, dia catat tuh, oh dia ruku gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi lihat aja Muhammad, sandarkan aja perbuatan Muhammad gitu. Persaksian. Jadi istilah, makanya ada rukun. Bagaimana Rasul sholat, dia itu kan pembagian ilmu namanya ya kan. Dulu memang tidak ada fikih juga, tidak ada langsung ini ilmu fikih, tidak ada, cuman mengelompokkannya itu untuk mempermudahkan orang-orang setelah Rasulullah ini belajar gitu. Kan Mungkin maksud Pak Erben itu begini, Pak Petunjuk Langit. Kenapa detail yang sederhana saja tidak tertulis dalam Al-Quran? Maksudnya begini, tentang tentang Nabi Muhammad itu berkata dengan Allah itu tidak tertulis dalam Al-Quran gitu. Detail sama kayak gini ya. Gitu. Oke, Rasulullah waktu itu dia membuat nasi goreng, terus kan saya saksikan ini ya, sahabat disaksikannya Rasulullah bukan itu. Maksud saya begini, Pak Petunjuk Langit. Kenapa detailnya itu harus di hadis, bukan di Al-Quran? Iya, makanya itu kan penting banget. Penjelasan saya dulu. Makanya penjelasan saya dulu ya. Iya, detail sholat itu kan rukun sholat itu kan detailnya itu. Maksudnya begini, Pak Petunjuk Langit, itu kan detail tentang sholat itu oke lah, itu tentang cara-caranya. Maksudnya tentang isi pembicaraan Allah dengan Nabi Anda itu tidak tertulis dalam Al-Quran. Padahal ini kan instruksi yang langsung, maksud aku. Kalau yang lain itu kan ibaratnya langsung dari Jibril. Apalagi kalau di orang Muslim kan peristiwa Isra Mi'raj salah satu peristiwa yang sangat besar. Baru kalau kita menelisik sejarah lagi kan, hadis kan itu kan ditulis berapa ratus tahun setelah peristiwa Baginda. Mengapa harus sampai sekian ratus tahun itu? Baru dikatakan hadis itu kan persaksian. Iya. Jadi kalau tidak ada persaksian itu, kalau sudah ada ratusan tahun persaksian itu, bagaimana kita memvalidasinya, kan begitu? Ya, memvalidasinya kan ada derajatnya itu, derajat sahih, doif, kan begitulah ilmu hadis itu. Iya. Saksi-saksi yang doif, yang sahih, mutawatir. Artinya kan gini Pak, seharusnya karena instruksi ini di dalam cara berpikir saya berpikir aja. Dan saya utarakan, karena ini instruksi langsung dari Allah. Kalau yang lain-lain itu kan instruksi Allah melalui Jibril. Tapi kalau instruksi sholat ini kan Nabi sendiri yang diangkat. Walaupun nanti bisa dibahas lagi, ini peristiwa real atau tidak, tapi nggak masuk ke sana dulu kita. Itu kan peristiwa Nabi diangkat sendiri ke langit. Dengan cara yang mujizat yang ajaib. Dan diberikan perintah tentang sholat. Dan itu langsung dari Allah dengan perintah, dengan cara yang ajaib. Tetapi menurut saya karena ini perintah langsung, seharusnya ini lebih detail dituliskan di Quran ya. Betul. Bukan ditulis di hadis. Karena hadis itu kan ditulis sekian ratus tahun setelah peristiwa Nabi. 200 tahun atau berapa ratus tahun? Saya mau bantu aku itu. 200 tahunan.
200 tahun itu bayangkanlah Pak ya, 200 tahun itu kalau satu manusia itu usianya 70 tahun, itu sudah 3 generasi meninggal. Itu sudah generasi ketiga Ya atau keempat itu. makanya di situ ada ilmunya. Iya, Hadis ya itu sahih. sekedar hanya pertanyaan saya untuk Bapak. Ya kalau jawaban Bapak memang seperti tadi itu ya saya terima saja. Nah, ya itu. Itu sah-sah saja. Mau gimana Bang? Jadi nggak tinggi ya kalau udah diterangkan detailnya yang minimal gitu di hadis, jadi nggak tinggi lagi dong. Karena kita harus mendapatkannya di hadis. Jadi gini ya, oke. Dengar. Makanya dengar dulu, saya belum bicara. Rasul Muhammad. Oke. Jadi begini, perintah sholat banyak kok di Al-Quran juga banyak. Boleh Pak kasih tahu di mana saja supaya banyak. Iya banyaknya itu boleh Bapak kasih. Saya tunjukkan, saya bacakan apanya. Oh, surat contohnya surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut itu surat berapa? Banyak itu surat perintah sholat di Al-Quran. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang rukuk. Ini iya, coba di mana Pak? Al-Ankabut. Surat berapa Al-Ankabut ini ya? Ya kita mau belajar aja. Al-Ankabut Al-Ankabut berapa ini Pak? 45. Banyak itu. Perintah sholat itu 5 waktu pun ada itu di Al-Quran itu. 45 ya. Bisa nggak ada. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, dan dirikanlah salat. Dirikan. Sesungguhnya salat itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Memang disuruh melakukan sholat ya. Kalau dari bahasa ininya, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Kok dari Alkitab ya? Dan Alkitab itu kan Al-Quran. Iya. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah lebih besar, dan Allah dia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Memang di sini sesungguhnya apa? Sesungguhnya sholat mencegah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab, dan dirikanlah sholat. Tapi sholat ini seperti apa ini Pak? Baru sebenarnya kalau seperti Rasulullah, seperti Muhammad lah. Ini setiap sholatnya Muhammad. Sebenarnya kalau mau sebenarnya banyak mau kutanya sih sebenarnya Pak. Banyaknya gini ya. Kapan sih peristiwa Isra Mi'raj itu tahun berapa sih terjadi? Sudah berapa banyak Quran yang diturunkan sebelum dan setelah peristiwa Isra Mi'raj? Sebenarnya harus sampai ke sana ya. Cuman aku dulu sih Ibu Sophie pernah membahas itu sih. Yang turun pertama begini, yang turun kedua begini, turun ketiga. Ada rata-ratanya sih di channelnya, tapi ya menurut saya terlalu dalam ya. Tapi kalau ada di sini Alkitab ya, kok bukan Al-Quran? Alkitabun. Iya. Bukan Quran disebut. Aku pun terasa kaget juga kok Alkitab. Alkitab itu kan kumpulan kitab-kitab kan, kitab-kitab yang banyak. Iya. Untuk membedakan dengan Al-Quran. Iya, kalau Al-Quran artinya di sini Al-Quran apa? Waktu itu Quran itu sudah banyak, kumpulan dari beberapa kitab. Wah, banyak pertanyaan-pertanyaan kita nanti, karena menurut saya Al-Quran itu kan datang bertahap-tahap. Tapi di sini Alkitab sudah terkumpul. Gimana ya Pak? Semakin kita baca ayat ini kok makin banyak muncul pertanyaan. Ini. Jadi Alkitab rupanya. Ya mungkin begitulah dulu ya. Saya pikir kita makin baca Quran ini nanti semakin banyak kita dapat apa? Kita makin banyak dapat vitamin. Vitamin untuk meneguhkan iman kita. Oke.
Ayo silakan kawan-kawan semua lanjut diskusinya. Saya pikir topik ini sudah cukup sampai di sini.